coklat slit chiffon cake. Bahan-bahan yang diperlukan, pertama ada susu cair, minyak sayur, 3 butir kuning telur, coklat powder, dan tepung terigu protein rendah. Pertama, kita mau campurkan minyak sayur ini dengan coklat powder. Aduk rata sampai coklat powdernya itu benar-benar larut ya. Setelah coklat larut, kita mau tambahkan tepung terigu. Kita aduk sampai tepung benar-benar tercampur. Di sini adonan akan agak menggumpal ya, tapi nggak masalah. Setelah tercampur rata tepung terigunya, kita mau tambahkan susu cair. Nah, setelah susu cair ini kita tambahkan, kita aduk rata, adonan akan lebih cair dan lebih tercampur dengan mudah. Nah, setelah tercampur dengan rata ya semuanya, kita mau tambahkan kuning telur. Aduk rata sampai kuning telurnya itu benar-benar tercampur, nggak ada yang tertinggal. Nah, di sini saya mau pakai bahan tambahan, boleh skip, tapi dengan memakai bahan ini akan lebih wangi, yaitu perisa coklat dari Golden Brown. Kita pakai sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, karena memang dasar kuenya ini sudah coklat. Oke, warnanya jadi lebih pekat ya. Kita aduk rata, kemudian kita sisihkan. Nah, adonan akhir seperti ini ya. Kita sisihkan dan kita bikin meringue. Ini ada 3 butir putih telur, kita mau campur dengan lemon juice dan gula kastor. Di sini saya mau mixer dengan kecepatan medium sampai meringuenya itu nanti di konsistensi firm cake. Jadi komponen yang paling penting dan harus benar-benar diperhatikan adalah konsistensi meringue ya. Karena ini yang menentukan keberhasilan chiffon cake yang kita buat. Jadi firm cake itu kalau kita angkat whisker, itu ujung meringue akan lancip, nggak terkulai. Itu yang disebut dengan firm cake dan paling tepat untuk pembuatan chiffon cake. Nah, seperti ini yang disebut dengan firm cake. Oke, sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan coklat. Pertama, kita ambil sedikit ya, sepertiga bagian saja. Di sini kita mau aduk dulu menggunakan hand whisk sampai meringuenya itu benar-benar tercampur dengan adonan coklat. Ingat ya, walaupun menggunakan hand whisk, gak boleh sembarangan aduk. Jadi, aduk tetap dengan gerakan aduk balik. Setelah tercampur dengan rata, kita mau tuangkan adonan ini ke mangkok yang berisi meringue tadi. Kita campurkan dan kita mau aduk balik lagi. Tetap di sini saya masih menggunakan hand whisk karena memang dengan menggunakan hand whisk itu pengadukannya akan lebih mudah dan lebih gampang tercampur.
tapi tidak rata ya nyampurnya kalau pakai hand whisk. Jadi tetap kita harus ganti dengan menggunakan spatula supaya adonan itu benar-benar kecampur sampai ke dasar mangkok. Jadi nggak ada meringue yang tertinggal. Dan adonan akhir seperti ini ya, harus tetap kental. Ya kental, glossy, dan lembut. Nah setelah kita mau tuang ke loyang, di sini loyang saya pakai ukuran 15 cm kali 7 cm setengah. Kita ratakan. Kemudian sebelum dipanggang kita mesti hentak-hentak ya, jangan lupa ratakan dengan goyang-goyang dan kita hentak supaya air bubble yang ada di dalam adonan itu benar-benar hilang. Kita mau panggang di suhu 170 selama 10-13 menit atau sampai berkulit seperti ini. Setelah berkulit kita mau slit. Nah untuk nge-slit ini harus pakai pisau yang tajam ya, supaya hasilnya itu tegas dan rapi. Setelah slit kita mau lanjutkan panggang di suhu 135 sampai 140 derajat selama kurang lebih 1 jam atau sampai matang. Setelah matang langsung kita keluarkan dan kita hentak 1 kali, kemudian kita balik untuk didinginkan. Kita akan dinginkan kurang lebih 1-2 jam sampai benar-benar dingin. Nah, kalau sudah dingin, kita baru bisa keluarkan dari loyangnya. Kalau matang sempurna, dia nggak akan kempes walaupun sudah dingin. Oke, sekarang kita mau lepasin ya dari loyangnya. Caranya hanya kita dorong-dorong aja, memutar sampai kuenya itu lepas dari pinggiran loyang. Kemudian kita hentak-hentak, memastikan kuenya itu benar-benar lepas dari loyangnya. Kemudian kita mau balik dan kita tekan bagian alasnya. Nah, kue bisa lepas dengan baik. Nah, sekarang seperti biasa saya mau mempercantik tampilan kuenya menggunakan hot stamp. Ya, link untuk pembelian hot stamp saya tulis di description. Dan ini hot stampnya bisa custom ya, bisa kita pesan sesuai dengan misalkan bentuk logo kita ya. Kalau misalkan mau beli yang udah ready stock juga desainnya banyak banget dan bagus-bagus banget. Nanti saya tulis linknya di description ya. Jadi dengan ditambah pakai hot stamp tuh dia menambah penampilannya itu lebih menarik. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita mau lepasin bagian alasnya ya. Jadi bagian alasnya ini melepasnya cukup kita tekan-tekan aja, memutar sampai semuanya itu terlepas dengan baik ya. Jadi nggak perlu pakai pisau, nggak perlu pakai spatula, nggak perlu pakai alat, cukup pakai tangan aja. Nah seperti ini. Oke, coklat slit chiffon cake sudah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Selamat mencoba. Happy baking dan good luck. See you next time.